Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha kembali menggelar ujian doktor terbuka pada pertengahan Februari 2021 ini. Terdapat dua promovendus dari program studi yang berbeda. Pertama, Gede Sukanaya dari program studi Ilmu Pendidikan dan Imade Elia Cahaya dari program studi Pendidikan Dasar. Ujian untuk Gede Sukanaya berlangsung Selasa 16 Februari 2021. Ia yang merupakan Kepala SMK Negeri 1 Kubu Tambahan mengangkat penelitian tentang asesmen portofolio terhadap kemampuan menulis bahasa Inggris dan disiplin belajar dengan kovariabel efikasi diri siswa. Penelitian ini tidak dapat dilepaskan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap kemampuan bahasa Inggris siswa, khususnya dalam menulis, sebagai dampak penggunaan asesmen yang tidak sesuai. Asesmen portofolio dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ia berharap hasil penelitian ini dapat mendukung pengembangan pendidikan di sekolah lain dengan harapan dapat berdampak pada prestasi belajar siswa yang semakin baik. Ini adalah untuk mengukur keefektifan daripada penggunaan asesmen portofolio dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lebih khusus adalah terkait dengan kemampuan menulis bahasa Inggris. Latar belakangnya seperti apa? Jadi latar belakang kita melihat ada fenomena, ada harapan dan kenyataan yang tidak sesuai. Di mana di situ ada gap bahwa yang diharapkan adalah anak-anak kita ini memang mampu menguasai keterampilan menulis bahasa Inggris dengan baik. Tapi kenyataannya mereka tidak. Jadi ada masalah di situ yang harus dikaji, kemudian dicarikan jalan keluar. Dan ternyata yang menjadi masalah di situ adalah karena penggunaan asesmen yang tidak sesuai. Sehingga ditawarkan asesmen portofolio untuk bisa mencarikan solusi supaya anak-anak ini bisa memperoleh kemampuan menulis yang baik. Kalau hasilnya bagaimana Pak setelah aplikasi di beberapa sekolah? Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang asesmen portofolio ini efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris siswa dan juga disiplin belajar siswa. Dan target ke depan untuk hasil penelitian ini apa Pak? Kami berharap bahwa hasil penelitian ini dapat kami sosialisasikan, ya, paling tidak untuk anak-anak sekolah dan juga nantinya pada guru-guru kami akan berikan sosialisasi bahwa asesmen ini adalah betul-betul efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, dalam hal ini adalah kemampuan menulis. Dan mungkin yang lebih luas adalah di tingkat kabupaten, ya, ada MKKS, di teman-teman kepala sekolah. Nanti kami juga bisa sharing bahwa hasil penelitian nanti bisa digunakan sebagai rujukan empiris dalam rangka untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Sementara itu, Elia Cahaya mengikuti ujian Rabu 17 Februari 2021. Ia mengangkat penelitian pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kreativitas dan kemampuan berbahasa ditinjau dari kemampuan interaksi sosial anak TK kelompok B di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Hasilnya, model pembelajaran ini efektif untuk diterapkan. Secara khusus terkait perkuliahan di Pasca Sarjana Undiksa, ia menyatakan mendapatkan pelayanan yang baik termasuk dalam bimbingan oleh promotor dan kopromotor. Doktor baru ini diharapkan dapat terus mengembangkan keilmuan sehingga mampu berkontribusi lebih besar untuk dunia pendidikan. Selain itu diharapkan pula turut mempromosikan Pasca Sarjana Undiksa ke khalayak umum. Penelitian saya tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kreativitas dan kemampuan berbahasa anak ditinjau dari kemampuan interaksi sosial. Efektivitas terhadap PAUD itu menurut saya itu sangat relevan karena mempersiapkan pendidikan anak mulai sejak usia dini. Nah, bagaimana ini Pak tantangan penelitian di tengah pandemi ini? Apa menjadi hambatan kemarin menyelesaikan studi? Kalau kebetulan penelitian saya sebelum pandemi, tetapi kalau menurut saya kalau dalam pandemi tentunya itu adalah sebuah tantangan, tetapi apapun itu tantangannya pasti ada solusinya. Ya, tadi yang terakhir Pak, bagaimana kesan menyelesaikan studi doktor di Undiksa Pak? Kesannya bahwa banyak hal yang saya dapat dalam proses sehingga saya bisa sampai di sini, artinya banyak bimbingan, banyak tuntunan dari profesor, promotor maupun akademisi lainnya yang berkaitan dengan pencapaian ilmu saya. Ya. Kalau dari sisi layanan akademiknya bagaimana? Sementara untuk saat ini menurut saya bagus. Dalam upaya percepatan kelulusan mahasiswa, Pasca Sarjana Undiksa mengambil langkah strategis
mulai dari pendistribusian pembimbing sesuai bidang keahliannya dan juga memperhatikan beban dosen. Selain itu juga ada pembentukan pusat layanan percepatan studi yang bertugas membantu para mahasiswa memecahkan permasalahan dalam studi, baik bidang akademik maupun non-akademik. Humas Undiksa melaporkan.